Nah, oke. Jika kita mau melimit bandwidth wireless, ya, jadi paralel aja sekarang materinya. Kita sama masuk ke menu di sini, ke menu Q3 tadi. Nah, kita bikin, karena kita berbicara Q3 gitu ya, berarti kita berbicara Mangle. Nanti kita bikin dulu Mangle seperti kemarin. Nah, jadi di sini kan ceritanya, skenario-nya akan melimit bandwidth wireless-nya ya. Tuh. Jadi kita sama seperti tahapan yang pertama, menandai dengan Mangle. Yang ditandai itu apa? Ya, yang ditandai itu adalah alamat network wireless-nya, yaitu 192.168.50.0/27 ini ya. Nah, ini sebenarnya yang akan kita tandai. Saya copy aja. Ini saya tambahkan di Mangle ya. IP firewall, kita pilih Mangle. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Masih ingat ya materi Mangle yang kemarin? Jadi parameter yang kita pilihnya adalah MAC connection dulu. Jenis Mangle-nya kita buat MAC connection. Chain-nya kita pilih di sini free routing. Jadi menandai paket yang akan masuk ke router. Kemudian source address-nya kita isi dengan alamat network-nya yang kemarin. Ini 192.168.50.0/27. In interface-nya ini ke arah dari mana gitu. Jadi IP ini dari mana asalnya? Itu dari wireless LAN ini. Baru ke menu action, kita pilih MAC connection. Nah, ini kita kasih namanya adalah bandwidth Wi-Fi on. Oke, kasih nama Mangle Wi-Fi. MAC connection-nya sudah terbuat. Ini udah kontennya juga udah jalan karena ada klien yang terkoneksi kan. Kalau tidak ada klien yang terkoneksi ini berarti nol. Ini kontennya udah berhasil, udah jalan. Oke, selanjutnya kita buat satu lagi ya untuk MAC paketnya. Caranya sama, chain-nya free routing. Kemudian nanti masuk ke menu connection MAC. Kita pilih Mangle yang tadi dibuat, yaitu bandwidth Wi-Fi on. Action-nya kita pilih MAC paket. Kita isi adalah bandwidth Wi-Fi paket. Oke, dari Mangle lalu masuk ke Q3-nya. Masuk ke Q3, kita tambahkan sama seperti kemarin. Namanya misalnya bandwidth Wi-Fi untuk download. Current-nya ke total download ya. Jadi di sini dia tersendiri untuk Wi-Fi. Total download di sini. Paket MAC-nya kita pilih bandwidth Wi-Fi paket, queue type-nya kita pilih VCQ download, priority-nya untuk Wi-Fi misalnya kita isi 7, untuk maksimal limitnya 5 mega misalnya. Nah, untuk limit add-nya kan tadi kita udah ketahui kan bahwa user yang ada di Wi-Fi itu kurang lebih nanti 30 kan, 30 user. Nanti tinggal kita bagi aja gitu kan. 5 mega dibagi 30. Berapa limit add-nya? Ya kurang lebih sekitar, kecil ya, sebenarnya kecil. Segini. Jadi kalau semua user Wi-Fi aktif berarti dapat nilai CIR-nya itu segini. Jadi nanti istilah maksimal sama minimal itu harus proporsional gitu kan. Tergantung total bandwidth-nya. Sebenarnya limit add yang paling kecil itu kalau bisa di rank ya 512 gitu ya. Nah ini, jadi kalau 512 sebenarnya untuk browsing masih lumayan lah kan. Kalau udah 150 di sini ini udah berat sebenarnya gitu. Tapi karena tadi pembagiannya
ini asumsinya total bandwidth-nya adalah 5 mega. Seperti itu. Nah, ini kita copy aja. Ganti namanya jadi bandwidth WiFi upload. Parent-nya ke total upload, paket mark-nya sama, QTAP-nya ke PCQ upload, maksimalnya sama. Seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah punya review materi bandwidth yang kemarin. Berarti di bawah total bandwidth ini ada beberapa source address atau alamat IP yang kita limit. Ini satu untuk bandwidth IP, kedua untuk bandwidth manager, ketiga untuk marketing ya. Keempat, sebenarnya tadi harus hanya ada satu lagi staff gitu ya. Nah, ini bandwidth marketing dia ada turunannya lagi ya, visi mana itu yang mau kita limit seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Mangle-nya sekarang. IP firewall Mangle. Nah, ini saya coba browsing di smartphone saya. Ini coba untuk uji coba, ini kita ini aja ya, kita kecilkan aja ini. Ini tadi kan maksimalnya 5, saya coba kasih 1 mega aja ya, untuk melihat bandwidth-nya terlimit nggak. Nah, ini ya. Nah, ini bandwidth-nya udah merah. Berarti itu apa? Sudah full ya. Karena tadi maksimalnya saya kasih di 1 mega seperti itu. Kita taikan lagi ke 5 mega. Kasihan. Nanti nggak ini ada teriak gitu dikasih 1 mega ya. Karena sistemnya kan ini bandwidth up to kan, jadi 1 mega, 5 mega itu dipakai untuk rame-rame seperti itu. Oke, itu untuk tadi materi bagaimana skenario melimit bandwidth wireless ya. Jadi sebenarnya kalau untuk wireless sih ya dibikin breakdown terlalu banyak gitu kan, jadi lebih baik udahlah, maksudnya di limit per networknya aja gitu kan di sini. Hanya nanti maksimalnya dikasih sedikit. Karena kalau kita turunkan kan di bandwidth WiFi ini ada beberapa user lagi, itu kan terlalu banyak dan IP-nya juga kan DHCP seperti kemarin. Nah, jadi dari kesimpulan bandwidth management yang dasar ini adalah bagaimana kita membagi-bagi bandwidth sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kasus di kantor. Karena saya nih kasusnya karena temanya adalah mengatur bandwidth di kantor, jadi saya skenarionya seperti ini. Dan memang umumnya seperti ini bandwidth di kantor itu kan. Dibagi berdasarkan per divisi, dibagi berdasarkan per layanan wireless ya. Dan satu lagi biasanya untuk hotspot. Tapi kalau untuk hotspot itu kantor-kantor tertentu sih biasanya. Kantor yang ada layanan voucher gitu kan, itu bisa pakai hotspot gitu ya. Jadi ketika tamu datang itu nanti sama resepsionis dikasih, Pak ini voucher hotspotnya gitu kan. Tapi jarang juga sebenarnya. Hanya waktu saya implementasi ada sih kebijakan seperti itu ada. Jadi setiap tamu yang datang kasih voucher gitu, kayak di hotel aja kan, kasih voucher